Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Resep Almelda. Di video kali ini, saya akan membuat bolen pisang yang rasanya itu enak banget. Isinya ada keju dan juga coklat. Saya akan memberikan full resep dari pembuatan kulit pastry sampai menjadi bolen pisang yang enak. Bagaimana cara pembuatan dan resepnya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Oke, bahan yang harus kita siapkan. Di sini saya memakai pisang kepok yang sudah matang ya. Pisangnya bebas, bisa apa aja. Kalian bisa pakai pisang raja atau bisa pakai pisang tanduk, sesuai selera ya. Kemudian pisang kepok yang ini saya nggak pakai semua, saya hanya pakai setengahnya aja. Sisanya untuk digoreng atau yang lain juga bisa. Kita kupas dulu kulit pisangnya, kemudian kita potong bagi dua ya. Seperti ini. Kemudian kita masak dulu agar lebih matang dan lebih harum. Untuk memasaknya atau kita goreng sebentar dengan margarin. Kemudian saya taburi sedikit gula pasir agar rasanya itu lebih manis ketika digigit ya. Karena kadang pisang itu rasanya masih ada yang asam gitu walaupun sudah kuning. Jadi kita antisipasi, kita kasih gula pasir sedikit saja. Jangan lupa sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Kita masak sampai berubah warna agak kecoklatan pisangnya. Setelah matang, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Oke, sekarang kita buat kulit pastrinya terlebih dahulu. Saya pakai 100 gram margarin, kemudian dicampur dengan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai larut saja. Seperti ini teksturnya. Kemudian tambahkan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu yang protein tinggi ya. Agar nanti tuh lebih bagus. Hasilnya lebih mengembang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata saja sedikit atau sampai bergerindil dikit ya. Kemudian tambahkan air, ini saya pakai air dingin. Kita beri sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Lalu kita lanjut uleni dengan tangan saja. Masukkan kembali air dinginnya secara bertahap sampai adonannya itu kalis. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kalis dan tidak melengket di tangan ya. Kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu, kurang lebih selama 10 menit saja. Dan kita tutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap. Kita tunggu 10 menit lagi ya. Oke, setelah 10 menit adonan sudah lebih rileks dan lebih mudah dibentuk. Kemudian kita gilas, kita taburi dengan sedikit tepung terigu. Kita gilas adonan sampai lebar, kurang lebih dengan ketebalan 0,5 cm atau setengah cm. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian saya pakai korslet. Nah, inilah tips dari saya untuk lebih hemat. Korslet ini saya beli 500 gram ukurannya, harganya sekitar 25 ribuan ya. Ini di toko-toko bahan kue juga ada. Setelah itu kita olesi seluruh permukaan adonan dengan korslet hingga merata. Ini adonannya itu, korslet itu teksturnya lebih keras ya daripada margarin ataupun mentega. Jadi
Jadi kita siapkan dulu di mangkuk atau wadah. Kita aduk-aduk sebentar sampai korsfetnya itu lebih lentur. Setelah itu baru kita aplikasikan di atas adonan. Jadi tidak merusak kulit adonan ya. Oke, ini adonannya sudah kita olesi dengan korsfet. Setelah itu kita lipat single. Bisa contoh seperti ini, dilipat dari satu sisi kanan ke tengah, kemudian dari sisi kiri juga ke tengah ya. Kita rapikan sedikit, sambil kita tekan-tekan ya, biar dia lebih menyatu. Nah, setelah itu kita gilas kembali adonannya, memanjang, membentuk persegi panjang. Nah, jika adonan sudah memanjang seperti ini, kemudian kita lipat lagi single seperti yang awal tadi ya. Sebelumnya kita tandai dulu, ini panjangnya kita bagi 3 ya, kemudian kita tandai dengan pisau, sedikit aja, kemudian kita lipat dari sisi kanan ke tengah, kemudian dari sisi kiri juga ke tengah ya. Sambil ditekan-tekan sedikit, lalu ini kita rilekskan dulu adonan, kurang lebih selama 10 menit, ditutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap. Nah, setelah 10 menit, kemudian kita gilas lagi. Sebelumnya kita taburi dulu dengan sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian kita giling kembali adonan secara memanjang seperti tadi ya. Untuk tingkat ketebalannya jangan terlalu tipis ataupun jangan terlalu tebal. Kira-kira di bawah 1 cm ya. Nah, setelah memanjang seperti tadi nih, ini kita lipat single lagi yang ketiga. Kita beri tanda seperti tadi dengan pisau. Kemudian kita lipat lagi dari sisi kanan ke tengah dan dari sisi kiri juga ke tengah. Oke, kita rapikan. Kemudian kita diamkan lagi, kita rilekskan lagi adonan selama 10 menit. Jangan lupa ditutup dengan plastik ataupun kain ya, supaya tidak kering. Oke, ini setelah 10 menit, kemudian mau kita giling lagi. Jangan lupa ditaburi dengan sedikit tepung lagi ya, agar tidak lengket. Butuh kesabaran ya untuk membuat pastry ini, karena memang biar hasilnya cantik dan berlapis. Kalau kalian ikuti step by step dari saya ini, dijamin hasilnya itu sama seperti kulit pastry yang kita beli instan, yang udah beli jadi. Itu kan harganya lebih mahal ya. Kalau korsfet ini kan banyak, bisa dipakai berkali-kali. Jadi pastinya lebih hemat dan cocok untuk ide jualan. Nah, setelah adonan sudah memanjang seperti ini, kemudian kita bagi 3. Kali ini tidak usah dilipat, karena sudah selesai untuk melipat-lipatnya. Kita langsung potong saja. Setelah adonannya dibagi 3, untuk yang 2 ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita tutupi dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian satu adonan potongan ini baru kita aplikasikan untuk bolen pisangnya. Ini masih tebal kan? Kita giling lagi sampai tipis. Nah, setelah itu ini saya bagi lagi menjadi 6 potongan.
Setelah dibagi menjadi 6 potongan, kemudian masing-masingnya kita giling lagi sampai benar-benar tipis, tapi jangan sampai sobek ya. Lalu kita beri isian pisang yang sudah kita masak tadi. Kemudian tambahkan coklat. Mau tambah keju juga boleh sesuai selera atau mau pakai keju. Kalau saya sih pisah ya. Ada coklat saja, keju saja, dan juga ada coklat keju. Jadi saya bikin 3 varian. Kita lanjut cara yang sama seperti yang pertama tadi. Untuk isiannya sesuai selera, kita lakukan sampai habis, sampai adonan kulitnya sudah selesai. Nah, ini dia sudah jadi ya ini. Ini ada 18 pieces bolen pisang. Isiannya mix sesuai selera. Kemudian untuk topping bisa pakai keju cheddar parut dan juga meses. Jangan lupa diolesi dengan kuning telur. Kalau kalian mau pakai susu kental manis atau madu juga silakan, opsional aja. Kebetulan saya hanya pakai kuning telur karena biar warnanya tetap kuning, tidak terlalu gelap ya. Setelah itu taburi dengan meses ataupun keju cheddar. Untuk topping saya sesuaikan dengan isiannya ya. Kalau isiannya tadi coklat batang, saya taburi dengan coklat meses. Kalau tadi isiannya keju, saya taburi hanya dengan keju cheddar saja. Tapi kalau isiannya itu mix coklat dan keju, saya juga beri taburan coklat dan keju. Jadi biar nggak bingung ya, ini isinya apa gitu. Oke, setelah semuanya sudah selesai ditaburi dengan topping, kemudian kita siap oven atau kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven ya dengan suhu 180 derajat sekitar 10 menit. Untuk panasnya kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing karena takutnya beda ya. Kemudian kita masukkan bolen pisangnya. Kita oven kurang lebih 40-45 menit dengan suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian kita keluarkan dari oven, lalu kita dinginkan sebentar. Nah, cantik ya hasilnya. Ini dia bolen pisang dengan coarse fat, kulitnya berlapis dan lebih ekonomis, cocok banget sih untuk ide jualan ya. Oke, bisa dilihat kan atasnya itu berlapis-lapis. Ini juga rasanya tuh enak. Perpaduan coklat dan keju itu udah paling the best deh ya menurut saya. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.